Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Wa sahibi hadzal kitab li masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya kana ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ana alaina min barakatih wa ada alaina min barakatih wa futuhatih wa fuyudatih ila an qala faslun fin syarahis sadr li dinillahi ta'ala. Pasal tentang lapangnya dada untuk menerima agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting dada kita, hati kita lapang, gembira, senang, bahagia dalam menerima apa saja yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tanda kebaikan. Ada orang tuh kalau di masjid nggak betah. Nah, ini bahaya. Ada orang tuh kalau dekat-dekat sama orang soleh nggak betah lama, itu bahaya. Ada orang itu kalau sama pengajian anti. Nah, ini kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, kita ini udah nyaman belum sama agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ya doa. Rabbi syrah li sadri, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Minta. Karena ada orang-orang tuh yang Allah dari kecil itu sudah siapkan memang akan jadi orang baik. Ngelihat majelis kebaikan, ngelihat orang baik, itu seneng aja. Dan ada yang sebaliknya. Ngelihat orang mondok itu ngapain tuh orang. Mana-mana pakai sarung, mana-mana pakai peci. Tar ngaji, tar lagi ngaji, tar ngaji. Ada orang tuh ya padahal seumpama dia ini anaknya orang soleh, seumpama. Tapi dia ngelihat aktivitas itu dibuat nggak suka aja. Ada sebaliknya, dia preman, mungkin dia jauh dari agama, tapi ngelihat ada anak muda itu selalu aktif di masjid, hafal Quran, dekat dengan agama, mau mondok, mempelajari ilmu-ilmu Allah itu, walaupun dari jauh tapi dia, ya Allah, itu beruntung banget kok. Nah, termasuk santri-santri semua bisa ada di pondok dan betah. Itu bagian yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita, terlebih di akhir zaman seperti sekarang ini. Banyak orang tuh mondok nggak betah itu. Kamu ini betah itu luar biasa. Tambah lagi betah kalau udah megang Quran. Waduh, itu lebih beruntung lagi tuh orang. Karena ada orang megang Quran langsung ngantuk. Ada orang megang Quran tuh langsung ruwet pikirannya. Ada. Kalau udah megang Quran, kalau udah jam sama Quran, ya Allah, gembira. Wah, tanda baik. Orang tahajud berat. Ini ada orang tuh bingung, ada orang nggak tahajud. Wah, ini calon wali min auliyaillah. Ada orang nggak bangun tahajud, dia pusing dia. Apa nggak perlu sama Allah? Ada orang lagi yang lain. Tahajud sunnah ini. Berat tahajud itu. Dan lain sebagainya. Nah, kita pengen hari demi hari doa, hari demi hari upaya, hari demi hari semakin terlatih. Apa aja yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi dari agamanya, kita lapang dada, gembira, senang.
Allah SWT berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih." Az-Zumar ayat 22. Apakah seseorang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam? Coba ambil itu. Fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka orang ini ada di atas cahaya Tuhannya. Jadi orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan seluruh amal Islam, agama dan seluruh amal agama, maka ini orang ada di atas cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar. Zumar. Ya. Jadi itu apakah sama gitu? Apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan orang yang Allah keraskan dan sempitkan hatinya untuk menerima Islam? Apakah sama? Padahal orang yang Allah lapangkan dadanya ini itu ada di atas cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sama. Orang dipilih mondok sampai lulus sama enggak, beda. Orang udah dipilih mondok, terus habis itu mondok lagi, sampai jadi kiai, sampai jadi ulama, sampai jadi dai, sampai jadi mursyid, sampai jadi wali, enggak sama. Sama orang yang mondok cuman satu tahap. Itu kan semua dibukakan tuh hati tuh, kepengen. Tidak sama orang yang dibukakan hatinya seneng sama dakwah dengan orang yang maunya ngaji tapi nggak mau amal, nggak mau dakwah. Nah itu, maka kita perlu terus minta sama Allah untuk hidup ini dipilihkan yang terbaik, hari demi hari, waktu demi waktu. Karena yang mampu melapangkan dada kita, akhirnya mau, akhirnya senang, akhirnya nyaman, itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang duduk begini nih, ini kan kelihatannya sama nih. Yang satu pikiran lagi kemana, yang satu hatinya lagi kemana, yang satu lagi ragu, yang satu lagi sangat yakin. Nah itu manusia itu. Luarnya sama, isinya wudu jauh berbeda. Maka kita perlu minta sama Allah untuk selalu apa aja kebaikan tuh dilapangkan dada kita. Nah itu nggak pernah sama. Nah Allah SWT berfirman dalam Al-An'am 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah beri hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah tuntun hidupnya, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam, menerima nasihat, betah mondok, betah khurud, betah sedekah, betah ngaji, betah di masjid, betah ngajar. Itu semua pilihan Allah.
Ya semua pilihan. Dulu kita mondok itu berapa yang bareng santri baru sama kita, yang lulus berapa? Nah, lulus terus lanjut lagi belajar, masih semangat dakwah, masih aktif dakwah, itu tinggal berapa? Nah itu semua kan adanya di pikiran. Ini dada kan maksudnya adalah alam bawah sadar itu, tentang sebuah keinginan, pengen apa enggak. Nah itu bukan hal sederhana. Itu bukan hal sederhana. Nah itu jelas Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan paman Nabi, kenal Nabi dari kecil. Tapi kalau nggak Allah bukain hatinya, ya udah, sebel ya sebel. Udah. Kenapa sebel nggak tahu, pokoknya sebel aja. Sebaliknya itu orang yang begitu benci sama Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Allah rubah hatinya. Ikrimah bin Abi Jahal begitu juga, anaknya Umayyah bin Khalaf begitu juga. Jadi semua tuh murni memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekali lagi doa, upaya yang ketiga, Allahumma paksakan. Apa? Ya udah, kalau belum nikmat ya dirasain aja. Dipaksain aja dulu. Kata Habib Umar hafizahullah taala, beliau mengatakan, kullu syai'in awaluhu takalluf wa akhiruhu ta'alluf. Segala sesuatu tuh awalnya maksain sampai akhirnya terbiasa. Kalau belum enak ngaji, udah paksa aja biar enak. Kalau belum enak mondok, paksain aja biar enak. Kalau belum enak baca Quran, paksain aja. Belum enak baca kitab, paksain aja, entar juga enak. Sambil terus doa, sambil terus ikhtiar. Ya, karena repot itu kalau agama tuh belum nyaman kita rasa, suatu saat akan mungkin kita tinggalkan. Sebaliknya, kalau maksiat itu udah kerasa nyaman, nah ini bahaya. Suatu saat ada kesempatan, kita akan ambil kesempatan untuk maksiat. Kenapa? Karena nyaman. Nah, semua kan dari dada ini, semua dari hati. Kalau hati merekam sesuatu itu nikmat, walaupun tahu haram, tahu itu dimurkai, kapan ada kesempatan dia kerjain. Nah, sebaliknya itu, karena belum nikmat sama ibadah, nanti ada waktu untuk nggak ibadah, ada kesempatan ya nggak ibadah. Kapan itu? Liburan pondok atau pengurus nggak ada, haji mumpung. Nah, itu pentingnya kita apa? Hati itu terbuka, betul-betul menikmati, merasakan nikmatnya ini agama. Sehingga apapun ancamannya, apapun gangguannya, kita akan terabas. Kenapa? Orang nikmat. Apa? Nikmat. Pernah nonton bola jam 3? Kenapa? Ya nikmat. Nah, yang ditonton Persib seumpama main lawan tim Eropa. Yang ditonton MU seumpama fansnya MU. Red Devil, setan merah. Atau Barca seumpama, Barcelonista. Atau Madrid, Madridista. Ya. Ah itu nggak peduli itu. Nah karena kita ini belum nyaman sama Allah, maka tahajud itu berat. Itu aja tuh jawaban. Kita belum nyaman sama tahajud, ya udah. Ada kesempatan nggak dibangunin, nggak bangun. Ya Allah. Nggak ditagih baca Quran, ya nggak baca Quran. Ya doa, ya ikhtiar, ya dibiasakan sampai terbiasa. Faslun fin syirahi sadr li risalatillahi ta'ala. Pasal lapang dada untuk menerima pesan-pesan kenabian. Allah SWT berfirman, alam nasyrah laka sadrak. Pada Nabi Muhammad SAW, bukankah aku telah lapangkan dadamu, hai Muhammad, untuk menerima pesan-pesan kenabian yang aku sampaikan.
Ya intinya begitulah, kita baca hadis, kita baca Quran, apa aja pesan agama kita mesti lapang dada. Di antaranya apa? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan yang orang lain lakukan kepadamu dengan sesuatu yang terbaik. Mau dijahatin kok suruh ngebalas dengan kebaikan yang terbaik. Itu apa, berat apa enggak? Berat bagi orang yang Allah buka hatinya. Habib Umar mah udah ringan. Dari kecil ayahnya diculik nggak pernah ngomong sampai sekarang. Insyaallah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita bisa membalas keburukan orang dengan sesuatu yang terbaik, dengan kebaikan yang terbaik, baru kata Allah, tiba-tiba musuh bebuyutan jadi teman akrab. Dan Allah udah sebut, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Nggak ada yang bisa ngelakuin itu kecuali orang yang betul-betul penyabar. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan makom itu kecuali memang orang yang punya keberuntungan yang besar dunia sampai akhirat. Artinya selama kita nih belum lapang dada menerima seluruh pesan-pesan Allah, baik dalam Quran atau hadis Nabi SAW, kita ini jadi orang biasa aja. Nah ini berat. Berat bagi yang nggak dilapangin. Kalau yang dilapangin ya ringan aja. Seperti Imam Ahmad itu. Disakitin, dicambuk sampai patah-patah tulang. Sebelum cambuk dan alat pukulnya sampai ke badan udah dimaafin sama Imam Ahmad. Kapan waktu nih orang tobat, minta maaf. Wahai Imam, mohon maaf dulu saya yang jadi algojo mukulin kamu. Kata Imam Ahmad, nggak usah minta maaf, sebelum alat kamu sampai ke badanku udah aku maafin. Kaget orang. Kok bisa? Iya. Saya tidak ingin ada umat Nabi SAW masuk neraka gara-gara saya. Saya puas, Nabi sedih. Nah itu kan, aduh beda kelas sudah kita. Kita mah yang ada diri sendiri terus. Dia habisnya nyakitin saya, dia habisnya mengkhianati saya, dia habisnya. Kita lupa dia hamba Allah yang Allah pengen nyelamatin dia ke sorga. Ini karena udah urusan sama kita, ya Allah nggak bisa ngebebasin. Kita ingatnya diri kita. Kita lupa sama Nabi Muhammad SAW yang pengen semua orang masuk surga. Coba kita baca. Ini bagus nih. Ada di Facebooknya Habib Umar. Ya. Coba. Ya. Ini biar kita agak melek dikit ya. Minimalnya ilmunya dulu lah. Minimalnya ilmunya dulu, kita berharap bisa amal. Baca ya, jadi terakhirnya agak panjang. Banyak orang kagum dengan kelembutan Habib Umar. Tapi dikit yang tahu dari mana kelembutan itu datang. Kelembutan gak pernah lahir dari kemudahan. Dia tumbuh dari luka yang diolah dengan sabar. Nah, kelembutan tidak pernah lahir dari kemudahan. Dia tumbuh dari luka yang diolah dengan sabar. Ya, kalau kita punya luka-luka masa lalu, begitulah cara Allah untuk menegarkan kita sebetulnya. Tapi kalau setiap luka kita ngamuk, setiap luka kita marah, ya udah. Antara yang kena masalah dengan yang nggak kena masalah lebih baik nggak kena masalah. Padahal Allah mendatangkan masalah itu untuk kita menjadi lebih hebat. Jadi kalau masalah itu disikapi dengan marah, disikapi dengan
sesuatu yang tidak baik, ya masalah itu jadi tambah masalah. Maka saya kemarin Senin ngaji sama Ustaz Abu Syauki. Senin tuh kemarin nih. Kemarin nih. Banget. Ada rumus kehidupan namanya apa? KRH. Kejadian, respon, hasil. Kejadian dalam hidup nggak bisa kita kontrol. Bisa nggak Al lahir jadi orang Amerika, nolak jadi orang Gunung Putri? Nggak bisa. Ini udah kejadian. Ini Umar lahir dari keluarga Auki, nggak bisa. Kalau saya marah jadi bagian keluarga ini, orang tua meninggal, nggak bisa kita menghindar. Yang dalam puasa kita adalah respon, gimana kita merespon kejadian itu. Kalau dengan kejadian-kejadian pahit kita respon pahit, ya udah hidup kita pahit mulu seumur hidup. Kenapa saya tidak beruntung? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa? Kenapa harus saya yang kena? Kata Allah, why not? Emang kenapa? Kenapa enggak? Emang kamu siapa? Nah, begitu. Habib Umar punya dosa apa? Ayahnya diculik di hadapan beliau. Enggak. Kejadian, respon, hasil. Kejadian dan hasil kita nggak punya apa-apa. Tapi respon kita akan menentukan hasil. Kalau kejadian pahit kita respon manis, ya nanti hasilnya akan manis insya Allah. Kalaupun tidak manis langsung, nanti manis di kemudian hari, seperti Habib Umar. Diingat, kita nggak bisa ngontrol kejadian, meja atau digabruk. Salah apa sih? Kalau kamu ingat-ingat kesel. Oh, hikmahnya Allah tahu banget saya habis ngelakuin dosa yang Allah cuman tahu, tapi tangannya lewat tangan Ustadz, sumpah. Nah. Ya kalau enggak kita sakit hati melulu sama orang tua, sama guru, sama temen, sama keadaan, jangan. Gimana kita ngerespon? Hasilnya begitu. Responnya marah, ya hasilnya udah urakan. Responnya nyiksa diri, ya udah diri tersiksa. Habib Umar nggak begitu. Sekali lagi, kelembutan tidak pernah lahir dari kemudahan. Dia tumbuh dari luka yang diolah dengan sabar. Marzuqna ahwalah. Waktu kecil Habib Umar kehilangan ayahnya, Habib Muhammad bin Salim, yang syahid karena dibunuh rezim penguasa di Yaman. Komunis. Saya tahu di mana ayahnya dieksekusi. Nah, saya sholat Jumat di tempat Habib Umar dan ayahnya sholat Jumat. Masjid Jami Tarim. Depannya tuh ada istana dulu. Masih ada bangunan. Habib Umarnya suruh masuk, kasih selendangnya ayahnya, dan ayahnya dibawa ke istana itu. Istana masih ada sampai hari ini. Jadi kalau kamu ke Tarim, di depan Masjid Jami Tarim, di situ ada istana tempat dulu para ulama dieksekusi. Bapaknya ditarik keluar masjid, dibawa pergi dan nggak pernah balik lagi. Bayangin, 10 tahun. Dendamnya kayak apa? Apakah kamu tahu apa yang Habib Umar lakukan setelah itu? Beliau tidak tumbuh dengan dendam. Nah, ini masalahnya. Hati kita tuh sempit, nggak bisa nerima kenyataan hidup. Beliau justru tumbuh dengan doa. Aku tidak kehilangan ayahku, katanya. Aku merasa sedang diajari langsung oleh Allah arti kehilangan. Berarti kan mirip kan sama Nabi Muhammad SAW. Dikasih kesempatan mirip jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan dipeluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar, ayahmu memang gak ada, tapi aku masih ada. Itu bukan kalimat dari orang tanpa rasa sakit. Ini kan yang ngomong Habib Umar. Aku tidak kehilangan ayahku. Aku merasa sedang diajari langsung oleh Allah arti kehilangan. Ini bukan kalimat dari orang tanpa rasa sakit, tapi dari orang yang udah berdamai dengan rasa sakit. Dari situlah
Dan di situ sisi manusiawinya paling terasa. Dan di situ sisi manusiawi paling terasa. Itu makanya yang pernah saya jelasin kan waktu ngaji hikam. Kalau diri kita nih udah hilang di hadapan Allah, hilang tuh seluruh galau. Kenapa kita galau? Kita masih mikir diri sendiri. Nah, kita nggak pernah mikirin Allah, nggak pernah mikirin Rasulullah SAW. Udahlah, selama diri ini masih ada, dan itu yang paling berat kan, kita ngaji di hikam itu paling berat. Lawan nafsu berat, tapi banyak orang lolos. Yang berat itu ngilangin diri sendiri, baik dalam susah maupun senang. Kita kalau susah ingat diri kan, kurang ajar tuh orang. Kalau kita lagi senang ingat diri, itu gara-gara gua, selesai. Nah kalau udah bisa nggak begitu, itu udah sampai, itu udah tinggi bener. Nah itu seperti Rasulullah SAW. Capek tapi ada tugas, berangkat. Malam waktunya tidur habis tahajud, kalau Sayyidah Aisyah bangun nggak jadi tidur, ngobrol. Karena tugasnya ngobrol malam hari sama istri. Nah kita selama masih ada diri kita nggak bisa. Waktunya ngaji kita ngantuk, mana kita pilih? Target 5 juz, baru 3 juz ngantuk, mana kita pilih? Tidur apa terus ngaji? Tidur, kenapa? Ya karena yang penting diri. Dan dijelaskan karena kita manusia modern paling takut kehilangan, sementara beliau hidup berdampingan dengan kehilangan, tapi nggak pernah kehilangan diri. Wah ini mahal lagi. Maksudnya nggak pernah kehilangan diri, yang selalu ingin gembirain Allah, pengen ngejalanin. Nah ini berat. Makanya alhamdulillah lah kita masih cinta, masih kenal, masih sayang sama beliau. Kebayang nggak ada orang hari ini benci beliau sejadi-jadinya? Nggak tahu tuh dunia akhiratnya gimana. Ngeri akhir zaman nih, ngeri. Kita nih jauh banget sama Habib Umar, dan saya cuman bisa cerita hari ini, semoga dengan kecintaan kita dan guru-guru kita yang lain, kita bisa nyusul sama mereka. Kan anta ma'aman ahbab, almar'u ma'aman ahab. Kalau Allah nggak di dunia, di akhirat. Nggak bisa. Habib Umar tuh udah 10 tahun udah hampir nggak tidur. Kalau kita lihat sekarang beliau sibuk dan hampir nggak pernah tidur, itu dari umur 10 tahun. Saya diceritain. Udah begitu. Kan yang pertama kali ditanya kan di Deddy Corbuzier, kenapa kok saya ini ahli fitness, ahli apa, tapi kalau kurang istirahat saya sakit, saya nggak. Habib, yang pertama pertolongan Allah, yang kedua saya udah biasa begitu dari dulu, dan itu dari 10 tahun, itu psikis, kejiwaan yang luar biasa kuat, menerima tanpa menyerah, mencintai tanpa harus memiliki. Aduh, kita yang nggak ngerasain aja mau nangis kan. Menerima tanpa menyerah, menerima tapi jadi semangat yang membara. Cinta walaupun orangnya udah nggak ada. Aduh, berat banget tuh. Beliau nggak pernah marah karena diri sendiri. Ini bagian yang paling nyentuh secara psikologis. Setiap manusia punya ego defense system. Kita punya ego pertahanan. Kalau mulai diserang, otomatis kita mau nyerang balik. Habib Umar udah nggak punya itu. Aduh, udah nggak punya itu. Kayak udah beliau uninstall fitur defensif itu dalam dirinya. Udah hilang, udah di uninstall. Semua yang nyerang beliau, coba aja tuh datang sebelumnya apa? Kuburan kakeknya dihancurin, beliau dijelek-jelekin. Itu dibahas kan sama Kiai Ajir Ubaidillah, Gus Ajir yang banyak ngebantahin Wahabi. Terbuat dari apa hatimu wahai Habib? Ketika kubur kakekmu dihancurkan, kamu diam dan kamu tidak berkata sedikit. Justru engkau datang membaca kitab seorang ulama dari Banten. Padahal orang Banten lah yang sedang menyerang diri. Itu Habib Umar. Seakan-akan beliau pengen bilang, harusnya orang Banten tuh kayak begini. Coba. Harusnya baca kitab orang Tarim dong. Orang Indonesia tahu dong. Yang kitab yang kamu baca nih, yang beredar di Indonesia nih, kitab aku.
kitab negeriku. Enggak. Habib Umar dengan penuh ketawaduan baca kitabnya orang Banten, Qami'ut Tughyan, kitabnya Syekh Nawawi Banten. Begitu tawadu beliau. Dan ada pesan yang lain, harus begitu orang Banten. Beliau malah doain mereka satu-satu. Ada muridnya yang pernah nanya, Habib kenapa nggak pernah marah? Beliau cuma jawab, karena aku tahu mereka sedang terluka. Aku nggak mau nambah luka itu dengan lukaku sendiri. Oh, udah hilang dirinya. Ngeri. Karena orang marah sama kita, orang jahat sama kita, dia sebenarnya punya luka pribadi yang dilampiasin ke kita. Aku nggak mau menambah luka dengan luka. Karena mereka marah kan sama ulama itu, akhirnya dibantain kan. Mereka tuh lagi luka. Orang marah itu kan luka. Itu jawaban manusia yang sudah selesai sama dirinya. Dan dari situ kita bisa lihat, beliau bukan nggak bisa marah, tapi beliau udah ngelewatin tahap di mana marah udah nggak ada gunanya lagi. Secara psikologis ini tanda dari jiwa yang terintegrasi penuh, nggak ada fragmentasi antara emosional, akal dan ruh. Jadi udah nyatu semuanya, udah nggak ada pisahan. Beliau nggak represi marah, tapi ngelewatin amarah sampai yang tersisa cuma kasih. Aslinya ada marahnya, tapi karena udah dilewatin mulu, nggak pernah ditanggapin, akhirnya kelewat, akhirnya tinggal yang ada tuh rasa kasih. Ketenangan yang beliau punya, hasil trauma yang mampu dijinakkan. Jangan salah paham, ketenangan Habib Umar bukan bawaan lahir. Itu hasil dari ribuan kali melatih diri buat nggak meledak waktu dunia lagi nggak adil. Ajib. Kita kan nggak kan ada apa yang kita komentarin. Makanya perlu kita baca. Ini namanya kelapangan dada. Nah, saya nggak niat nih baca ini. Psikologi modern menyebutnya sublimasi sempurna. Proses mengubah energi negatif jadi bentuk tertinggi dari cinta. Itulah Rasulullah SAW dan para habaib, para masyaikh. Kita masih jauh, makanya jangan sampai nggak cinta sama mereka. Tapi buat beliau itu bukan teori, itu latihan hidup. Setiap fitnah, setiap cobaan, beliau serap, ubah jadi doa, terus lepasin lagi ke langit. Kayak laut, makin dalam makin tenang. Dan beliau itu lautnya samudra yang menyerap semua arus, tapi nggak pernah berubah asin. Aduh. Samudra kan udah nggak asin tuh. Yang tengah-tengah tuh yang warnanya biru itu udah nggak asin ya. Pinggiran yang asin. Makanya beliau bisa bilang dengan santai, kalau kamu ingin menguasai orang lain, tenangkan dirimu dulu. Karena hati manusia nggak tunduk pada suara keras, tapi pada jiwa yang damai. Aduh, berat. Bacanya kita udah gemeteran gitu. Kalau kamu ingin menguasai orang lain, tenangkan dulu dirimu. Nah, hati manusia nggak tunduk pada suara yang keras, tapi pada jiwa yang damai. Dan kalimat itu buat psikis manusia zaman sekarang yang hidup di mode panik, bisa jadi obat atau cambuk tergantung siapa yang dengar. Ya kita tadi. Cara beliau menghadapi dunia yang penuh kebisingan di abad ke-21. Bayangin beliau hidup di abad ini, di mana semua orang nyerang satu sama lain pakai keyboard. Kan saling jawab, sementara beliau datang dari lembah yang nggak punya atau susah sinyal 4G. Iya, di Tarim itu susah nyari sinyal. Bentar-bentar mati lampu. Di zaman yang serba modern ini beliau hidup dalam keterbatasan. Tapi anehnya beliau ngerti dunia digital lebih baik dari kita semua. Bukan secara teknis tapi secara psikologis. Beliau tahu semua orang yang sibuk ngomel di internet itu sebenarnya cuma haus pengakuan. Dan solusi beliau bukan debat tapi doa. Kalau kamu melihat seorang berbuat salah di depanmu, doakan dia dalam diam, ya Rob. Karena diam yang didoakan lebih keras dari kata yang diteriakan. Itu kalimat yang bisa nyerang ego siapapun yang ngerasa suci. Karena kita ini senang banget kelihatan benar, tapi nggak pernah benar-benar peduli. Sementara beliau peduli tanpa perlu kelihatan. Aduh. Kita ini senang banget kelihatan benar, tapi nggak pernah benar-benar peduli. Sementara beliau peduli tanpa perlu kelihatan. Terusin ya. Empati yang menyerang pertahanan diri orang lain. Ini sisi paling berbahaya dari beliau dalam arti yang indah. Ketenangan beliau bisa menyerang psikis orang lain, tapi bukan buat nyakitin.
tapi buat ngeruntuhin benteng egonya. Nggak pernah ngelawan. Beliau punya kemampuan aneh, bikin orang ngerasa ditelanjangi dengan lembut itu tadi. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat tatapan. Kamu akan ngerasa aman, tapi sekaligus malu, karena sadar. Karena kita tahu beliau ngelihat kita tuh nggak beres, tapi beliau tuh dengan, Masya Allah. Tahan dulu. Bukannya bikin kita makin jauh sama beliau, tapi pengen makin benerin diri. Kekuatan psikis tingkat tinggi, yaitu empatik, penguasaan ini. Sesuatu yang nggak bisa dibuat, cuma bisa lahir dari hati yang bersih total, ya Rabb. Saya pernah baca kesaksian seseorang psikolog dari Inggris yang hadir di majelis beliau di Tarim. Dia bilang, saya tidak paham satupun kalimatnya, tapi waktu beliau memejamkan mata, saya menangis seperti anak kecil. Saya merasa beliau menatap bagian diri saya yang bahkan saya sendiri tak berani sentuh. Itu efek psikis dari kehadiran seorang manusia yang hatinya jernih. Dan gak ada terapi di dunia yang bisa ngelakuin itu. Sisi lembut yang gak pernah takut, sakit. Habib Umar gak pernah nutup luka. Beliau rawat luka itu, diajak ngobrol, dan dijadikan jalan buat nyentuh luka orang lain. Makanya setiap kali beliau menasihati, nada suaranya bukan kayak ulama menasihati umat, tapi kayak ayah yang ngerti anaknya yang lagi takut. Ada empati yang bukan basa-basi, tapi lahir dari pengalaman jadi manusia yang beneran jatuh dan bangkit. Dan ini yang bikin ajaran beliau susah ditolak, karena bukan teori, tapi bekas luka yang udah dijahit dengan kasih. Psikis yang menular, dari luka menjadi penawar. Habib Umar nggak pernah nyembuhin orang lewat mantra, tapi lewat kestabilan emosional. Beliau bisa duduk di tengah ribuan orang dan tanpa kata, ruangan itu langsung tenang. Itu bukan aura mistik, itu efek psikologis dari keutuhan batin. Psikolog menyebutnya resonansi limbik. Ketika seorang yang stabil hadir di ruang penuh cemas, otak manusia lain otomatis meniru gelombang tenangnya. Dan Habib Umar tuh kayak pusat gravitasi tenangnya dunia. Itulah kenapa banyak orang bilang duduk di depan beliau itu kayak ngerasa dicas ulang. Bukan karena energi gaib, tapi karena kita jarang banget ketemu manusia yang beneran tenang dari dalam. Beliau bukan dewa, tapi manusia yang lulus jadi manusia. Kalau dunia ini lomba jadi spesial, maka beliau akan menang karena nggak ikutan lombanya. Beliau nggak ngaku hebat, nggak pengen dianggap sempurna, nggak rebutan benar. Justru itu yang bikin beliau jadi ikon kesempurnaan manusia. Beliau bukan tanpa emosi, beliau cuma nggak biarin emosinya menyetir. Beliau bukan tanpa luka, beliau cuma nggak izinin lukanya itu nularin kebencian. Beliau bukan tanpa ambisi, beliau cuma udah nggak pengen menang selain di mata Allah. Dan di situ sisi manusianya jadi paling menakutkan. Karena orang seperti beliau nggak bisa dikalahin dengan apapun. Nggak bisa dihasut, nggak bisa digoda, nggak bisa dibuat takut. Karena manusia kayak gitu udah melampaui kebutuhan psikis dasar. Beliau nggak lagi butuh dikagumi, nggak butuh dibela, bahkan nggak butuh dimengerti. Beliau cuma pengen dunia berhenti sebentar, buat nginget bahwa cinta, sabar, dan diam yang tulus kadang jauh lebih keras dari segala bentuk perang. Beliau nggak lagi butuh dikagumi, nggak butuh dibela, nggak butuh dimengerti. Beliau cuma pengen dunia berhenti sebentar buat nginget bahwa cinta, sabar, dan diam yang tulus kadang jauh lebih keras dari segala bentuk perang. Habib Umar bin Hafiz manusia nggak pernah ingin disembah, tapi berhasil bikin hati tunduk tanpa sadar. Dan mungkin itu jenis kekuasaan paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Ada yang komen Allah, ada yang komen saya nggak kuat bacanya Kiai, ada yang komen maaf kalau bisa mah nggak usah ceramah di Indonesia, ribet, ngimamin aja belum benar, si belepotan baca ayat. Bayangin. Nah, hakada qalbul insan. Itulah hati manusia. Kalau tidak Allah buka untuk menjadi yang lebih baik, selesai udah. Hidup terus merasa baik, menjatuhkan orang-orang baik, menjelekkan orang-orang baik, dan nanti pengadilan Allah yang akan bercerita siapa manusia-manusia terbaik. Semoga kita senantiasa dibuka hati dan dada kita
pikiran kita untuk senantiasa menjadi manusia-manusia terbaik, dekat dengan orang-orang terbaik, cinta sama orang-orang baik, orang-orang soleh, guru-guru kita, para habaib, para solehin, para kiai, baik yang masih ada ataupun sudah meninggal dunia. Hadza billahi taufik. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.